Pindah sasaran ya. Jadi kan rumah gue itu di bawah. Bisa jadi tuh pindahnya ke atas gitu. Dan yang gue denger juga sih, ini udah familiar juga emang. Ternyata yang dikontrakan deket-deket rumah gue itu ya masih mending gitu. Ngilangnya tuh cuman 900, 400. Masih mending, soalnya di atas itu tuh udah ada langsung tuh isu, itu namanya istilahnya kita daerah patung lah ya, bilangnya daerah patung. Itu udah hilang berapa ya, ada kali 5 jutaan kayak gitu. Jadi benar-benar, karena kan di atas orang-orang yang lebih kaya daripada kita yang di bawah gitu kan, jadi ya ngambilnya segituan. Ya itu lebih nyesek sih kalau kata gue. Bisa jadi lama-lama emang ketahuan dan nggak tahu deh nanti apa yang akan terjadi gitu kan. Tapi ini kehilangannya itu tuh gimana sih Put? Maksudnya tuh dalam jangka waktunya itu kayak berapa hari? Misalnya hari ini hilang nih, terus berapa lama lagi sampai itu hilang lagi? Bisa jadi kayak niat banget ya. Maksudnya tuh berapa hari sekali, berapa hari sekali kayak minum obat ya. Pokoknya berapa jangkanya deh kehilangan uang di daerah situ maksudnya. Iya. Kalau ngomongin jangka tuh kayaknya setiap hari ya, emang pasti udah hilang. Pasti ada aja setiap hari hilang. Kalau dulu sih keluarga mamah gue yang selalu kena sasaran. Emang rada aneh sih, situ kan mama gue sendirian jualan sayur gitu ya. Jadi emang kalau misalkan di rumah. Jadi kalau misalkan ada tetangga tuh pasti belinya ke mak gue dong. Karena mama gue kan udah sayurnya bagus, murah. Pokoknya pasti pada beli di situ. Yang dari jauh pun belinya ke mak gue. Dan orang yang dicurigai ini tuh belanjanya selalu ke mak juga? Enggak, justru enggak ke mak gue. Jadi kayak dia sendiri gitu tuh kayak aneh gitu. Oh malah yang dia tetangganya deket, istilahnya berapa jarak rumahnya malah nggak belanja di situ. Makanya gue juga bingung tuh. Akhirnya makin dicurigai dong, ya kan? Iya pasti. Iya, terus ya udah. Iya, gitu. mak gue sih orangnya tipe yang bodo amat gitu ya. Jadi udahlah, nggak usah dibalas dendam atau apa lagi. Pula kan belum ada bukti kata mak gue gitu. Jadi udah biarin aja gitu. Ya, jadi kayak gitulah. Terus akhirnya tuh ada ya namanya Umi, gue manggilnya Umi gue. Jadi itu adiknya mak gue. Yeah. Jauh sebelum kasus kehilangan duit, tuyul yang parah banget kayak gini pakai sarung itu. Itu diperkirakan sebelumnya tuh ada gitu. Jadi ini nggak pertama. Karena tetangga gue juga sering lihat waktu gue punya kolam ikan, itu katanya banyak yang anak kecil di situ mainin ikan gitu, mainin ikan kura-kura. Anak kecil apa nih anak kecil? Nah itu nggak kelihatan, bukan, kepalanya gundul, nggak pakai baju. Terus umi gue juga mimpiin ada anak kecil juga depan rumah gue gitu. Jadi ini kayak emang udah dari dulu. Tapi kalau dulu kan mungkin ada kolam ya. Yang gue tahu sih kan gue searching juga ya di YouTube, di segala macam yang bisa gue pelajari buat mengatasi hal ini gitu. Karena kan nggak mungkin gue diemin dong. Akhirnya gue cari tahu, ternyata emang kalau tuyul itu seneng banget sama mainan-mainan yang kayak ikan, kura-kura, terus kepiting kayak gitu. Jauh sih sama kayak anak-anak manusia, bener ya? Iya bener, dan dia juga yang gue hayatin tuh kayak mereka juga masih percaya Tuhan dan mereka melakukan itu karena disuruh gitu. Disuruh, jadi yang jahat itu sebenarnya bukan tuyul ya, kok kata gue sih, yang nyuruhnya itu majikannya malah yang majikannya, iya. Jadi aduh, udah banget deh, jangan dicontoh gitu maksud gue. Kita sih percaya nggak percaya ya. Iya. Ya, kayak gitu. Gue juga kan bukan tipe orang yang percaya hal itu, cuman tapi setelah tahu jadi takut ya kan? Jadi takut, iya makanya. Yang pengen keloteng jadi nggak berani. jadi parno Jadi gue. parno Udah. iya, Soalnya setan-setan tuh jelek ya masalahnya tuh. Aduh, pokoknya itu maksudnya lu udah pernah ngeliat itu? nggak pernah ngeliat, cuman emang tetangga gue tuh nyeritain secara rinci banget gitu loh, yang pakai sarung gede tinggi hitam banget, terus juga mukanya tuh ya geseng, mungkin namanya makhluk berasal dari tercipta api gitu ya, kayak gitu. Jadi emang jadi ya ampun, udahlah, jangan ngeliat, gue nggak mau ngeliat gitu. Cuman om gue tuh suka ngeledekin gue gitu lah, beneran nih kamu ngeliat katanya gitu. Terus iya emang kalau mau ngeliat caranya gimana om gitu, kata dia. Terus ya masih hatam 3 kali Quran lah segala macam, tapi gue nggak percaya hal itu. Yang penting tuh
itu nggak ganggu gue gitu, nggak ganggu keluarga gue, dan sekeliling gue tuh nggak resah dengan adanya kehadiran makhluk halus ini gitu. Lu ada nggak apa-apa lah, tapi jangan ganggu kita kayak gitu. Ya kayak kita juga kan nggak tahu ya kalau misalkan di kiri kanan kita ini ada apa nggak, pasti ada ya. Pasti. Nah, karena kan bagaimanapun kita ini hidup berdampingan memang. Betul. Tapi kalau lu mau tahu nih ya sebenarnya, kalau cerita orang yang emang bisa ngelihat gitu, kalau istilahnya dia indigo lah ya. Iya. Dia main ke tempat gua nih. Dia selalu lihat. Oh iya. Nah, di sini tuh, man, di sini ada anak kecil ya 2 kata dia. Anak kecil 2? Iya, ada adik gua di rumah 2. Enggak, beda. Maksudnya tuh yang nggak kelihatan kata dia. Oh. Ah, yang bener lu. Iya bener ya, gua kan orangnya skeptis ya, bodo amat gitu, maksudnya gua nggak percaya. Tapi dan lama kelamaan karena gua nggak percayanya ya sama kayak lo gitu, gua jadi kayak parno. Gua sering kayak ngerasain hal-hal yang misalnya gue lagi sendirian nih di ruangan ini kan, tiba-tiba pintu kebuka dikit-dikit. Itu posisinya lagi nggak ada angin ya. Gue bilang itu nggak ada angin sama sekali. Tiba-tiba kayak pintu tet kebuka. Usil ya? Iya usil. Kadang jendela digebrak, tapi pas gue buka pintu kagak ada orang. Nah, itu malam posisinya dan nggak ada angin sama sekali. Terus sumpah gue aja sampai istilahnya sendiriannya gue kepanasan gitu kan, lagi panas banget emang gak ada angin. Habis itu gue konyolin kan, gue banyolin. Yaudah lu kalau mau main, jangan iseng, gue mau tidur gitu. Udah selesai. Iya, gitu. Emang harus digituin ya kalau makhluk-makhluk gaib. Emang sebenarnya sih bapak gue tuh mesenin gue. Iya. Ya, jadi pas gue jadi penakut gitu, bapak gue tuh ngasih pesen ke gue buat sadar ya Put ya, kita tuh manusia lebih mulia daripada setan. Nah, iya, gue jadi gitu. Iya, gue mikir gitu aja pokoknya. Ya udah, lu di alam lu, gue di alam gue. Ya kan? Benar. Gue nggak akan, ya gue sih dengan sok keberanian gue aja sih gue. Lu diem-diem mau main gitu kan. Padahal gue sendiri takut gitu. Iya. Aduh gila. Melawan kayak ya. gitu sih, ya kayak gitu aja ceritanya. Ya gue mempercayai, ya udah kalau emang ada ya udah biarin, gue kan ngeganggu. Dia jangan ngeganggu gue gitu aja. Iya, gitu aja ya, jangan ganggu yang penting. Iya, terus akhirnya semenjak kita tahu nih, kita kan curiga, tahu yang ngambil ini. Kayaknya sih ini gurunya tuh mungkin marah atau gimana ya. Emak gue sih yang diserang. Jadi emak gue tuh mimpinya itu lewat mimpi itu kayak dipukulin lah, dilemparin macam-macam benda gitu, tapi nggak kena. Soalnya emang emak gue kan insya Allah emang dijaga ya, sholatnya juga kan dijaga. Terus yang penting sih sedekah ya, karena sedekah itu bisa ngehalangin segala macam perbuatan jahat yang terjadi ke kita gitu. Itu bisa ngehalang dengan sedekah. Itu benar sih kalau gue yakin banget gitu. Dan akhirnya tuh cari cara dah tuh ya, kalau emang duitnya ditaruh di Al-Quran pun, di buku Yasin pun masih diambil tuh gimana coba caranya. Akhirnya ya udah, kalau kata gue baca-baca sih akhirnya kita banyakin sedekah ke anak yatim gitu. Terus kita minta doain sama anak yatim itu juga buat minta tolong sama Allah supaya ini harta benda kita, segala yang kita punya tuh tolong dijagain gitu. Insya Allah itu kita mau geletakin doang sih, insya Allah udah gak hilang lagi gitu sih. Kita percaya nggak percaya gimana pun, mau itu ya ini kan lo menceritakannya berdasarkan pengalaman pribadi ya, jadi gue rasa ya udah gak untuk kemungkinan emang itu ada. Makasih nih Put. Oke. Sebelumnya. Sama-sama. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Tetap kita harus percaya kepada keyakinan kita sendiri, yaitu agama kita sendiri. Percaya bahwa Tuhan itu masih ada, dan yang paling utama kita adalah manusia yang paling suci. Betul. Yang lebih dari mereka-mereka yang tak kelihatan oleh kita. Iya. Oke. Iya. Mungkin segitu aja ya ceritanya ya. Oke, thank you banget Put. Sama-sama. Mau datang dan berbagi cerita ke teman-teman kita yang nonton. Iya. Ya pokoknya segitu aja ya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga cepat kelar. Amin. Semester kuliahnya. Iya. Semoga cepat wisuda. Amin ya Allah. Amin. Menjadi lulusan yang terbaik. Amin ya Allah. Iya. Oke. Segitu aja pokoknya video dari gua. Tungguin aja episode-episode selanjutnya atau video-video selanjutnya yang akan gue datangi bintang tamu yang lain. Pokoknya pantengin aja terus channel gue
Jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Gua Salman pamit undur diri bersama Puput. Assalamualaikum.